Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mirsulam Bestari Syanturi dengan NIM channel 24014, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Latar belakangnya yaitu persaingan usaha yang sehat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil, namun adanya konsentrasi kekuatan ekonomi dapat menimbulkan monopoli dan persaingan tidak sehat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibuat untuk mencegah hal tersebut, menciptakan iklim usaha yang adil, dan meningkatkan efisiensi ekonomi, meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Nah, definisi monopoli itu sendiri yaitu berkaitan erat dengan istilah praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Terdapat dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Anti Monopoli. Selanjutnya yaitu hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Asas hukum anti monopoli dan persaingan usaha di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berpusat pada demokrasi ekonomi dengan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hukum ini bertujuan mencegah praktik monopoli, persaingan curang, serta menciptakan iklim usaha sehat melalui pengawasan KPPU. Selanjutnya yaitu tujuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Ada beberapa tujuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Di antaranya yang pertama itu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha dan yang kondusif melalui sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga yaitu mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang menimbulkan oleh pelaku usaha, kerugian oleh pelaku usaha. Yang keempat yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan banyak jenis perjanjian yang dilarang di Indonesia. Yang pertama yaitu perjanjian oligopoli. Oligopoli merupakan praktik monopoli oleh beberapa pelaku usaha atau sering disebut monopoli by view. Nah, oligopoli dapat juga diartikan sebagai sebuah kondisi ekonomi ketika hanya ada beberapa perusahaan yang menjual barang atau produk yang sama atau standar. Lebih lanjutnya, oligopoli didefinisikan sebagai keadaan pasar yang produsen penjual barang hanya sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga. Perjanjian yang kedua yaitu penetapan harga atau price fixing. Perjanjian penetapan harga dilarang karena penetapan harga bersama-sama akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Namun, larangan perjanjian penetapan harga ini dikecualikan terhadap dua hal, yaitu perjanjian yang didasarkan oleh suatu undang-undang dan perjanjian penetapan harga yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau joint venture. Perjanjian yang ketiga itu diskriminasi harga atau sering disebut price discrimination. Hal ini dilarang pada ketentuan ini adalah membuat perjanjian kedudukan konsumen yang satu dengan yang lainnya dengan cara memberikan harga yang berbeda-beda terdapat barang atau jasa yang sama. Namun demikian dapat saja terjadi harga yang berbeda antara konsumen satu dengan yang lain yang disebabkan oleh perbedaan biaya seperti promosi. Perjanjian yang selanjutnya yaitu perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian pembagian wilayah
pemasaran atau alokasi pasar market division. Pasal 9 Undang-Undang Anti Monopoli mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang selanjutnya itu perjanjian pemboikotan atau grup boykot. Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama. Selain itu, perjanjian ini juga dapat digunakan untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian ke pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku. Selanjutnya yaitu perjanjian kartel atau kartel. Kartel adalah kerjasama dari produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, serta harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Nah, selanjutnya yaitu perjanjian trust. Larangan perjanjian trust ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan hidup masing-masing perusahaan atau menjaga perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, selanjutnya itu perjanjian oligopsoni. Oligopsoni adalah struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Dengan adanya praktik oligopsoni, produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni. Tidak adanya pilihan lain bagi pelaku usaha untuk menjual produk mereka selain kepada pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni, mengakibatkan mereka hanya dapat menerima harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni. Selanjutnya itu perjanjian integrasi vertikal atau vertical integration. Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi atau operasi dan distribusi yang berbeda, namun saling terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi atau operasi. Perjanjian yang selanjutnya yaitu perjanjian tertutup atau exclusive deal. Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian dengan pihak luar negeri menjadi terlarang jika melakukan perjanjian yang dapat merusak persaingan usaha dan melakukan tindak monopoli. Larangan perjanjian dengan pihak luar negeri dalam pasal 16 Undang-Undang Anti Monopoli yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, selanjutnya ada beberapa kegiatan yang dilarang. Yang pertama itu monopoli. Kegiatan yang merupakan pokok dari berbagai larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah praktik monopoli. Pada dasarnya, praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang kedua yaitu monopsoni. Berdasarkan isi pasal 18 Undang-Undang Anti Monopoli dikatakan bahwa monopsoni merupakan suatu keadaan bila mana suatu kelompok usaha menguasai bangsa pasar yang besar untuk membeli sebuah tunggal tersebut akan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli persaingan tidak sehat, dan apabila pemilik tunggal tersebut juga dapat menguasai lebih dari 50% pangsa
pasar suatu jenis produk atau jasa. Yang ketiga yaitu penguasaan pasar. Pasal 19 Undang-Undang Anti Monopoli melarang pelaku usaha baik sendiri maupun bersama pihak lain melakukan tindakan yang dapat menimbulkan monopoli atau persaingan yang tidak sehat seperti menghalangi pelaku usaha lain masuk atau berusaha di pasar yang sama. Kemudian menghambat konsumen agar tidak berhubungan dengan pesaing. Selanjutnya membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa. Yang terakhir melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Meski tidak menetapkan batas persentase, pasal ini menegaskan bahwa penguasaan pasar yang besar dapat menunjukkan posisi dominan. Yang keempat yaitu jual rugi atau predatory pricing. Pasal 20 Undang-Undang Anti Monopoli melarang pelaku usaha menjual barang atau jasa dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pesaing karena dapat menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima yaitu kecurangan dalam menetapkan biaya produksi. Pasal 21 Undang-Undang Anti Monopoli melarang pelaku usaha melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lain yang mempengaruhi harga karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang terakhir yaitu persekongkolan. Terdapat 3 bentuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu yang pertama yaitu persekongkolan tender, yang kedua persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang, serta yang ketiga persekongkolan untuk menghambat perdagangan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai hukum anti dan persaingan bisnis usaha ya. Dan dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa hukum anti monopoli dan persaingan usaha bertujuan menjaga pasar tetap sehat, adil, dan kompetitif dengan melarang praktik-praktik yang merugikan seperti penguasaan pasar secara tidak wajar, penghambatan terhadap pesaing, penetapan harga predatori, serta kecurangan dalam menentukan biaya dan harga. Melalui aturan ini, setiap pelaku usaha didorong untuk bersaing secara jujur dan terbuka sehingga tercipta efisiensi inovasi serta perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha lain dari praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Baiklah, sekian dari presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.